kurikulum baru itu mulai dari 2018 jadi ganti namanya RL sekarang ya, sama aja lah ya, tapi yang penting materinya persis sama dengan neraka. Nah, saya share screen dulu ya. Tadi saya jadiin, siapa yang saya jadiin host ya? Saya nggak lihat nih, cewek Salsabilah ya tadi ya. Coba dialihkan dulu. Saya nggak bisa share ini. Oke. Saya perlihatkan dulu apa kira-kira yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Bisa lihat, nak? Bisa, Bu. Jadi kalau jadwal kita sebenarnya itu di Selasa jam 8 Layo, gitu ya. Kalau yang Rabu itu untuk buku. Tapi karena tahu sendiri posisinya, saya berusaha untuk sekali aja ya. Yang jelas saya paham, mahasiswa saya udah semester 3, udah ngerti gimana Bu Karolin kalau ngajar, gimana sistemnya, caranya, ataupun pembagian kelasnya. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Perkuliahan saya itu harusnya mulai 15 Agustus. Karena nanti di tanggal 26 November itu udah akhir kuliah. Di masa-masa UAS itu tanggal 28 November sampai 3 Desember. Nah, rank di situ sebenarnya masih bisa saya masuk ya, tetapi saya sesuaikan saja kalau memang sebelum tanggal itu perkuliahan kita udah selesai. Ya. Nah, untuk perhitungan kehadiran, kalau saya hitung itu dari tanggal 15 Agustus sampai 20 November itu sebenarnya nggak sampai 15 ya. Tapi itu kan perhitungan secara sistem saja. Nanti saya akan buatkan absen, sudah saya buatkan absen. Tolong kalau mau masuk, off dulu ya. Off dulu suaranya. Nah, kalau saya hitung itu nggak cukup. Tapi karena itu sistem saja, saya harus mencukupkan sampai 16 kali ketemu. Kalau di awal-awal kan sudah saya bilang di classroom bahwa absensi saya yang absenkan di awal, tapi mulai minggu depan karena fix jadwalnya itu sesuai dengan SIMAK, saya harap kalian absen sesuai jadwal. Jadi kalau kalian dapat jam 8, lakukan absensi jam 8 ya. Jadi seperti itu. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang baru ya, baru sekali terhadap perkuliahan kita. Jadi saya berharap semua mahasiswa saya sudah paham bagaimana cara Bu Karolin ngajar ya. Penilaian juga sama, nak. Nggak ada yang ini spesial. Mungkin yang harus saya jelaskan kepada kalian adalah yang ini. Nah, ya. Jadi RL atau rangkaian listrik itu punya 3 bab ya. Jadi RL2 itu ada 3 bab. Yang pertama analisis rangkaian, kedua mutual inductance, lalu yang ketiga adalah sistem polypass ya atau polypass system. Hanya ada 3 bab, tetapi subbabnya banyak. Kayak analisis rangkaian kita punya banyak sekali metode yang harus dipelajari. Jadi memang harus kebut ini sebenarnya. Ya, mutual inductance akan bagi beberapa kali beberapa bab ya gitu ya, beberapa tahapan. Sistem polipasa juga ada sekali atau 2 kali ketemu ya. Tapi intinya 3 bab ini kita usahakan selesai sampai di pertemuan terakhir.
Kalau ini tetap online, maka perkuliahannya sama seperti yang sudah kalian maunya offline, mungkin Bu Dwi Rina yang akan mengajar untuk kelas Indralaya ya. Kalau kalian itu dapatnya nanti offline, nggak mungkin di jadwalnya disesuaikan dengan jadwal simak. Kalau online kan saya mintanya kan misalnya kayak gini, harusnya kan hari Selasa itu miliknya anak Indralaya, Rabu anak Bukit. Saya maunya di Selasa gitu ya, sesuaikan dengan jadwal saya dan jadwal kalian yang bisa semua. Tetapi kalau nanti offline, misalnya Ibu Dwirina juga bisa offline nanti, mungkin jadwal disimak gitu ya. Karena saya sudah berdiskusi juga dengan jurusan, apakah ini memang harus hybrid atau harus offline, kata jurusan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing dosen. Jadi tidak wajib ya, tidak wajib. Oke, di analisis rangkaian banyak sekali materi yang akan kita bahas. Ya, ini ya diantaranya ya, arus loop, kemudian node ini ya, lalu nanti ada matrik dan determinan saya jelaskan, ada teorem Thevenin dan Norton, lalu ada transformasi delta. Ini analisis rangkaian loh ya nak ya, analisis rangkaian masih ya. Kemudian nanti ada superposisi, resiproksiti, kompensasi, transfer daya maksimum, kemudian nanti ada induktansi sendiri bersama, kopling magnetik ya, aturan dot. Nah, siap ya, udah kelas ya, sudah semester 3. Artinya yang sudah saya ajarkan di semester 1 dan 2 udah bisa ya. Nilainya bagus lagi kan? Bagus semua. Lalu yang terakhir, di bab terakhir itu adalah sistem polipas. Itu yang akan saya jelaskan adalah sistem 2 pasa dan sistem 3 pasa. Ya, yang paling sering digunakan. Nah, di situ ada beberapa sub-sub lagi. Kalau buku sama ya, karena memang untuk rangkaian listrik yang basicnya yang harus kalian punya adalah yang ini, yang Skaum series ini, ya. Kalau William Hyatt, Budiano Mismil itu sebagai tambahan. Kalau punya yang lain lagi banyak ya, beberapa buku rangkaian listrik itu banyak sekali, boleh kalian punya. Terutama yang membahas mengenai menganalisis rangkaian ya. Sirkuit analisis ya. Itu. Sistem penilaian sama. Jadi nanti akan saya bagi atas beberapa bagi seperti ini ya nak. Ya, ringnya tetap seperti itu, nggak ada yang berubah dari zaman kalian ketemu saya pertama kali begitu ya, karena memang itu sudah standar ya dari Unsri-nya, ring kalian di mana nanti kalian menentukan sendiri. Tapi sejauh ini ya, saya perlu kalian pahami bahwa nilai kalian itu sebenarnya tidak di ring yang kalian dapatkan. Agar kalian mengerti ya, bentar ya. Oke, nilainya jadi di NTR tetap 25% nak, UTS-nya 30%, UTS-nya di ring ini kalian lihat sendiri dapat nilainya di mana, nanti itulah yang akan saya share di DPNA-nya ya. Jadi begitu.
Kemudian ini ya, saya minta walaupun kita online tetap harus ada batasan ya. Join kelasnya atau join di Zoom-nya juga harus kalian pahami. Saya nggak bisa nanti masuk-masuk terus seperti tadi misalnya tiba-tiba waktu saya menjelaskan ada yang baru masuk. Sedapat mungkin on time ya. Karena nanti kan walaupun absennya via learning, saya juga akan cross check di Zoom-nya. Kan Zoom juga menjadi bukti saya ketika saya ingin melaporkan kepada bagian penilaian di SIMAK-nya. Jadi saya harap semuanya mengikuti aturan itu. Oke, kayaknya untuk kontrak kuliah kita sama ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Izin Bu. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Tesalonika. Ya, oke, silahkan. Gimana? Iya, kemarin itu Bu, saya ada terambat untuk enroll learning, jadi itu absensi atas nama Damai Tesalonika 3 minggu ke belakang. Kemarin belum diabsensikan Bu. Oke, nanti begini ya. Karena kemarin saya udah bilang sama ketua, ada sampai saya agak sedikit kecewa karena saya udah minta kalian enroll misalnya hari ini. Oh, sampai besok kayak gitu ya. Sampai besok karena saya kan nggak mungkin on di depan laptop terus ya. Maksudnya standby di depan laptop terus untuk ngecek tiap menit gitu kan, siapa yang udah ngenroll, siapa yang udah mengabsen gitu kan. Karena kan saya bilang di sana akan saya absenkan manual nanti. Tessa, nanti saya yang mengabsenkan. Iya. Ya. Bentar ya. Saya Oke, maaf ya nak, lanjut ya. Jadi si Tessa, oke, saya ulang lagi ya, kemarin tuh sudah saya minta sama ketua-tua untuk mahasiswa saya segera enroll, sampai ada agak sedikit kecewa saya karena nggak langsung mengenroll. Kan nggak mungkin saya standby terus di depan laptop untuk ngecek absen ini siapa yang sudah, siapa yang belum gitu ya. Sampai Abai bilang sama ketuanya, tolong kalau tidak berniat untuk mengenroll silahkan
tidak usah mengambil mata kuliah saya bilang gitu kan. Nah, ya. Jadi classroom gunanya untuk informasi dan itu harus dikasih notif, Nak. Kalian kan mahasiswa ya, notifnya harus selalu on. Saya aja yang bukan mahasiswa selalu meng-on-kan notif untuk urusan-urusan kantor saya. Jadi saya minta kalian selalu meng-on-kan itu. Jadi ketika ada info dari saya, kalian bisa tahu, oh nanti ibu ini harus begini, kata ibu ini harus begini, kata kalian harus begitu ya. Nah jadi Tessa nanti karena enrollnya agak terlambat, semua akan saya absenkan. Tenang aja ya, karena saya sudah berjanji untuk di awal akan saya absen manualkan. Yang belum absen saya akan absen manualkan. Tetapi minggu depan nggak lagi ya. Kalian kan udah semester 3, nggak ada lagi istilahnya yang saya absenkan karena kalian bisa mengabsen sendiri. Paham, Nak? Baik Bu, terima kasih. Untuk yang hari ini saya sudah absen, tapi untuk yang 3 minggu ke belakang kemarin. Ya, nanti saya akan absenkan ya, Tessa ya. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jadi ini ya, saya ulang lagi. Untuk absensi yang sebelumnya akan saya absenkan manual. Kedua, saat ini kita masih online dulu sampai menunggu info diskusi. Saya diskusi lagi nanti ya dengan Ibu Dwirina. Tapi saya udah bilang waktu itu sama beliau bahwa saya akan online. Nah, kalau online saya yang pegang. Nanti kalau offline, kemungkinan besar Indralaya beliau yang pegang. Ya, jadi tergantung nanti diskusinya seperti apa. Nah, kemudian mengenai jadwal. Nah, ada lagi nih. Saya minta maaf banget. Saya kan biasanya dengan kalian itu kan dua minggu learning, satu conference ya. Dua minggu learning, satu kali conference. Jadi karena di berarti anggaplah 2 minggu lagi itu saya ada workshop dan saya ketuanya. Jadi saya mungkin nggak bisa ngajar, saya majukan saja minggu depan. Ya, kita conference lagi minggu depan. Nah, info selanjutnya mungkin akan saya kasih tahu ke ketua atau akan saya bagikan di classroom. Ya, Nak? Paham? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Jangan ngantuk dulu ya, baru ketemu ya. Baru ketemu. Sekarang kita mulai masuk. Nah, inilah perkuliahan kita di semester ini. Jadi saya sudah langsung masuk ke pokok bahasan pertama, analisis rangkaian bab 1. Makanya di awal-awal perkuliahan ketika ketemu saya selalu bilang, tolong Nak dipahami, apa yang tidak kalian kuasainlah dulu di awal-awal semester ini, di awal-awal perkuliahan. Karena nanti dari yang kuliah yang sudah saya berikan di semester-semester lalu, efeknya akan masuk ke semester ini. Kenapa? Karena semua teori yang sudah saya beri di semester lalu itu akan kita aplikasikan di rangkaian listrik. Ya. Contohnya seperti ini. Ini bab 1 analisis rangkaian. Dulu waktu di semester yang lalu, 2 semester yang lalu kita belajar rangkaian itu apa itu rangkaian, kemudian apa itu pengertian arus tegangan dan segala macam. Metode-metode yang kita gunakan masih metode-metode sederhana. Kenapa? Karena rangkaian yang kita pakai adalah rangkaian yang sederhana. Tetapi ketika saya ajarkan kalian
rangkaian listrik atau dulu namanya rangkaian listrik 2, maka kita akan belajar rangkaian-rangkaian rumit. Jadi rangkaian-rangkaian yang tidak sederhana, ya. Nah, ini halo-halonya ya. Jadi kalian udah saya ajarkan waktu itu tentang hukum Ohm, tentang hukum Kirchhoff, analisis rangkaian seri, paralel, gabungan seri paralel, ya kan? Kemudian ada daya, kalau kalian mau mengingat ya, kalau kalian masih punya catatannya, ya, dan kalian buka lagi nanti, oh iya, saya udah pernah dikasih tahu Bu Karolin begini-begini. Nah, waktu itu rangkaiannya masih rangkaian sederhana. Jadi kita bisa selesaikan itu rangkaian dengan menggunakan hukum-hukum ini saja. Ya, jadi secara langsung kita langsung gunakan hukum Ohm atau hukum Kirchhoff. Kita sederhanakan seri dan paralelnya. Itu semester lalu. Tapi di semester ini kita tidak bisa menyelesaikan rangkaian-rangkaian tersebut hanya dengan hukum-hukum itu saja. Jadi kita harus menggunakan metode untuk menyelesaikannya, atau harus menggunakan metode ya atau teorema untuk menyelesaikan rangkaian tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, ini termasuk rangkaian, sebenarnya ini kalau dibilang sangat rumit tidak ya. Ini rangkaian yang cukup rumit. Tapi tidak rumit sekali. Tapi lebih dari sederhana. Kenapa? Karena kalian tidak bisa langsung menyelesaikan rangkaian yang saya tayangkan ini dengan hanya menggunakan hukum Kirchhoff atau hukum Ohm saja. Nggak bisa, nak. Ya, makanya kita perlu metode untuk menyelesaikan. Banyak yang sudah saya jelaskan di awal tadi metode-metodenya. Salah satunya, jadi yang pertama kali yang akan saya ajarkan adalah metode arus. Lihat ini ya. Jadi di sini ada beberapa tahanan, ada beberapa sumber, ada beberapa arus sumber ya gitu ya. Ada beberapa titik. Nah, yang akan kita analisis itu adalah rangkaian ini dengan menggunakan metode arus loop. Oke, sebelum masuk ke metodenya, saya ajarkan dulu ya, nak. Mana itu loop? Pengertian loopnya dulu apa? Ya, tuh, gak usah dihafal, gak perlu dihafal. Kalian cukup tahu, oh bahwa kalau loop itu dia punya lintasan tertutup. Kalau lintasan tertutupnya itu nggak punya apa-apa di dalamnya, bukan. Jadi lintasan tertutupnya ada komponen-komponen arus listrik, ada tegangan, ya, ada arus, kemudian ada hambatan di sana. Jadi ketika mereka terhubung pada sebuah lintasan tertutup, maka dia disebut sebagai loop. Coba kita ulang lagi ininya, gambarnya. Yang mana yang loop? Kalau begitu. Kalau saya buat A, B, F, A, itu loop enggak, nak? Jadi dari A, ya, saya gunakan ini. Dari A ke B, ke F, ke A lagi. Ya, Bu. Itu loop. Ya, jadi A, B, F, A itu loop. Kalau saya buat A, B, C, E, F, A, loop enggak, nak? Loop, Bu. Iya, loop. Iya, itu loop. A, B, C, ini D, E, F, A, itu loop. Loop juga. Loop juga. Iya. A, B, C, ya. A, B, C, E, F, A, itu loop. Loop ya. B, C, E, F, B, itu loop. C, D,
pada teorema ini atau pada metode ini? Tidak ya, karena metode ini punya beberapa syarat agar bisa diselesaikan. Kalian, ini kan akan saya bagikan di e-learning, silahkan dibaca nanti. Ya, ini yang dinamakan loop. Kalian bisa lihat gambarnya nanti. Bila perlu print ya nak, jangan di dalam file. Jangan males-males nian. Mulailah rajin dikit. Ya, print. Copy deh. Kalau ada yang sudah print, minjem, copy. Biar bisa dicoret. Oh, ini yang namanya loop. Tuh ya. Tadi saya bilang ada syaratnya. Atau ada prosedurnya. Ada langkah-langkahnya ketika kita akan menyelesaikan sebuah rangkaian dengan metode ini. Coba saya ulang ya. Saya hapus dulu. Perhatikan. Kalau rangkaiannya hanya begini saja. Oke, saya ulang ya. Hanya begini saja, misalnya ya. Bisa nggak dicarinya? Bisa dicari arusnya? Saya dengan menggunakan hukum Ohm biasa, bisa kalian dapatkan. Dengan menggunakan seri atau paralel saja, bisa kalian selesaikan. Ketemu I-nya berapa. Tetapi, kalau saya tanya nih, rangkaiannya begini bentuknya. Kalau saya tanya I1, bisa nggak kalian selesaikan dengan metode seperti ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena I1 itu sendiri itu akan berkaitan dengan I2 di sebelahnya. Ya kan? Jadi tidak bisa serta-merta ketemu berapa besar arus I1 atau arus yang melintasi loop 1. Ya kan? Nah, untuk itulah kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan teorema atau metode. Nah, metode arus loop. Jadi kalau kita mau cari I1 ini berapa, kita harus selesaikan dengan metode ini. Nah, langkah-langkahnya ini yang perlu kalian ingat. Langkah pertama untuk metode ini, pertama kalian harus menentukan loop-nya dulu. Setelah menentukan loop-nya, baru tentukan arus loop-nya berapa. Fokus ya, jangan ngobrol ya. Kalau nggak fokus ke saya nggak bisa nanti. Ya. Kalau sambil ngobrol nggak bisa nak. Ya, apalagi ini sudah menyelesaikan semua. Jadi harus kalian tentukan dulu loop dan arus loop-nya. Tadi menentukan loop-nya bisa? Bu, saya ragu yang mana yang mau kita pakai. Loop tadi kan banyak, Bu. Pasti pertanyaannya begitu ya. Loop-nya tadi kan banyak, Bu. Itu semua loop. Nah, saya harus memakai atau menggunakan loop yang mana? Nah, ini syaratnya. Jadi ketika kita menentukan loop dan arus loop, yang kalian harus perhatikan adalah bahwa setiap elemennya harus dialiri paling sedikit oleh sebuah arus loop. Elemen itu yang mana, nak? Ini ya, ZA, V, ZB, ZC, ZD, ZE, dan P2 itu adalah elemen. Jadi elemen-elemen tersebut harus minimal dialiri satu arus loop. Jadi kalau ada yang tidak dialiri arus loop, tidak bisa digunakan ya loopnya. Oke, sehingga perhatikan, sehingga kalau menurut saya, kalau nanti kalian dipersilahkan rangkaian listrik,
Saya sarankan kalian menggunakan ya loop yang seperti ini saja. Jadi langsung kalian pakai bahwa di setiap loop ini mengalir arus loop. Jadi Bu, kalau begitu saya tentukan arus I1 itu adalah di loop 1, boleh. Loop I2 itu di loop 2, boleh. I3 adalah di loop 3. Jadi kalian menentukannya langsung aja begini. Jadi nggak perlu, begitu saya gunakan loopnya itu, begini aja Bu. Nah, nanti kalian bingung, ini kan nggak dapat nih. Nggak dialiri arus listrik. Kalau ini nggak dialiri arus listrik, salah kan? Nanti terpaksa kalau kalian menentukan arus berikutnya yang gini minimal gitu ya dialiri. Nanti keliru nanti. Kecuali kalau saya yang buat nanti soalnya. Misalnya ada soal saya buat, oh arusnya yang saya tentukan begini arahnya. Loopnya yang saya tentukan ini ya, kecuali seperti itu. Tetapi kalau belum saya tentukan loop dan arus loop, saya sarankan kalian menentukan arus loopnya dan loopnya itu seperti yang saya gambarkan saja. Jadi ini berarti saya tentukan adalah loop 1, yang ini kotak kedua ini adalah loop 2, dan kotak ketiga ini adalah loop 3. Begini aja. Ya, kalau belum ditentukan, dan saya meminta kalian yang menentukan loop dan arus loopnya. Kalau saya sudah tentukan arahnya, kalian ikuti arah yang sudah saya tentukan. Gitu. Ya. Jadi, loop 1 maka di dalamnya mengalir I1, loop 2 maka di dalamnya mengalir I2, loop 3 maka yang di dalamnya mengalir. Penamaannya seperti itu saja agar tidak keliru. Nah, sudah ya, sudah tentukan loop Bu ini. Itu langkah pertama pada metode ini. Sudah dialiri semua. Ya, sudah dialiri semua. Jadi poin pertama sudah sesuai. Tinggal poin kedua. Poin kedua apa syaratnya? Kalau ngobrol Pina Alia itu siapa ya? Kelihatan loh kamu ngobrol di situ. Kalau enggak, gini ya anak-anak ya, bukan saya ini ya. Kalau memang misalnya tidak mau ikut kuliah, saya nggak apa-apa loh. Masalah loh. Karena ini memang membosankan. Perhitungan ini memang membosankan. Tapi maksud saya, ketika saya menjelaskan, kalian lihat, bila perlu catat. Karena tidak semua hal yang saya ucapkan itu ada di dalam tayangan ya. Kita nggak sering ya udah semester 3 loh. Nanti kalau kalian nggak bisa rangkaian listrik, katanya Bu Karolin nggak ngajar. Ya banyak sekali tuh. Bu Karolin nggak ngajar katanya. Dia nggak ngajarin. Oh, kenapa kamu nggak tahu teorema ini? Oh, nggak diajarin sama Bu Karolin. Tuh ya. Yang off cam juga ya. Yang off cam juga ya. Jangan ini ya, jangan tidur di situ. Baik, nanti saya rundingkan dengan Bu Dwirina ya, apa kita offline ya? Bukan semakin tinggi makin mudah nak ya, makin berat loh. Kuliah ini makin berat loh, makin tinggi makin berat. Nggak ada yang santai lagi, nggak ada santai lagi, nggak ada. Karena keluar dari sini kan sarjana teknik elektro ya. Nggak tahu rangkaian listrik itu keterlaluan. Oke. Syarat pertama udah tuh. Tidak ada dua cabang yang dialiri oleh arus yang sama. Coba kita lihat lagi di awal. Nih. Kalau saya tentukan arah arusnya seperti itu, ada nggak arus yang sama? Maksudnya begini, ZA dialiri arus apa? I1. Oke.
I1. ZB, bentar ya, yang lain diam ya. Yang lain diam. Ferdi Sastra, ZB dialiri arus apa? Arus 3, Bu. Arus 3, ZB loh. B. Salah, arus 2, Bu. Arus 2. Yakin? Coba. Saya tanya lagi. Oris? Iya, Bu. ZB dialiri arus apa? Arus 1 mungkin, Bu. Ada mungkin. Bisa dipastikan. Kalau ZB dialiri arus apa tuh bisa dipastikan. Okta? Nggak sempet lagi ya kita ngantuk ya. Nggak sempet lagi kita ngobrol. Nggak sempet lagi kalau belajar rangkaian ini. Bu. Ya. Karena ZB di antara dan arus 2, kemungkinan dua-duanya, Bu, arus 1 dan arus 2. Iya, bukan kemungkinan. Iya, pasti dialiri oleh arus itu dan arus itu. Baik, Bu. Iya kan? Jelas ini. Tuh. Ini kan ZB nih. Ya, yang saya lingkarin itu. I1 kan lewat sana. I2 itu lewat sana. Kan loop I2 itu. Itu kan begini. I3 juga begini kan? Ya. I1 begitu. Jadi, ZB itu dialiri arus I1 dan I2. Kalau ZE, saya tanya dulu ya, bentar ya. Didik Krisna Hadi. ZE dialiri arus apa? Didik, ada orangnya enggak? Kalau enggak ada, left aja, enggak apa-apa. Jadi orang yang berniat belajar atau yang memang pengen dapat ilmu, silahkan join. Kalau enggak keluar aja, enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Karena udah cukup ya, udah hampir 2 tahun ini gini. Oh iya, kita maklum aja. Kalau offline tuh lebih ketat lagi saya. Ya. Kayak nggak mau nanti. Oh, Bu Karolin nggak ngasih tahu itu. Orang kaya listrik nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba masuk PLN. Ditanya, apa itu impedansi? Nggak tahu. Mau? Ya? Kalau nggak ada nih tadi, Rehan coba Rehan. Ada nggak orangnya? Kalau nggak ada orangnya yang standby, live aja. Mumpung masih di teorema pertama loh, masih banyak teorema ini. Nanti kalau nggak jelas nanti bahaya nih. Kalau ZB pasti dialiri oleh I3. Ini jelas-jelas nih, tuh. Pasti dialiri oleh I3. Ya kan? Nah, kalau saya buatnya seperti ini, dan arusnya, semuanya kan pasti ada dialiri. Terus tidak ada, misalnya ZB nggak dialiri I1 dengan I1 kan? Nggak ada kan? I1 dan I2. Makanya penamaannya tidak boleh sama yang di sini sudah I1, di sini jangan lagi I1. Bu, saya males, Bu, namanya I1, I2, I3. Saya maunya A, B, C. Silakan. Nggak apa-apa. Kalau penamaan itu bebas. Terkecuali kalau saya sudah tentukan. Kalau saya sudah tentukan itu adalah I3, terserah saya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan arah saya, sesuaikan dengan penamaan. Gitu ya. Jadi kayak ZT itu nggak ada kan dialiri I2 dengan I2. Misalnya ini, oh, Bu, aku senang dengan 2, Bu. Saya maunya namanya semuanya 2, I2. Nggak ada.
Tidak boleh arus itu ya sama namanya. Kenapa? Untuk mencegah kekeliruan. Jadi tidak ada arus yang sama melewati itu. Jadi kalau ZD pasti dialiri I3 dan I2 ya. Jadi I2 dan I3. Itu. Paham? Paham. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Yang lagi di luar itu balik-baliklah cepat. Belajar. Oke. Sekarang ini poin keduanya udah memenuhi. Nggak ada kan di cabang yang saya tentukan tadi arusnya sama, nggak ada. Jadi tidak ada cabang yang dialiri arus yang sama, nggak ada. Sekarang yang ketiga apa? Jadi saat kita menentukan arus loop, boleh sembarang arahnya. Maksudnya gimana nih, Bu? Nah, kalau ini saya tentukan I1, I2, I3, semuanya clockwise ya. Searah jarum jam ya. Semuanya searah jarum jam ya. Begini ya, begini. Tuh. Kalau nanti belum saya tentukan seperti itu, kalian mau menentukan sendiri, silahkan mau clockwise atau counterclockwise. Jadi, Bu, saya nih bosen lihatnya clockwise semua. Saya menentukan I1-nya, dialah clockwise aja. Tapi I2-nya saya mau counterclockwise. Yang I3-nya mau counterclockwise. Boleh. Silahkan. Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tetapi, tuh, lihat lagi catatan. Kalian menghitung, ternyata misalnya begini. Ketika kalian hitung nanti, oh ternyata I2-nya minus 10 ampere. Artinya yang kita tentukan itu bukan ke sana, tapi benar clockwise. Gitu ya. Karena kan nggak ada arus yang minus atau negatif kan. Jadi kalau memang misalnya nanti ternyata hasilnya adalah negatif, maka arah arus sebenarnya adalah berlawanan dengan arah arus yang kita misalkan. Oke. Gitu. Sehingga kalau sudah memenuhi itu, selesai yang ini stepnya. Step pertama tadi. Jadi prosedurnya seperti itu. Setelah semua itu selesai, baru kita pindah ke prosedur kedua. Ya, prosedur kedua, kita tentukan persamaannya. Jadi tentukan persamaannya. Persamaan apa ya? Persamaan untuk metode arus loop. Catat kalau saya nanti lupa. Adalah persamaan tegangan namanya. Ya, persamaan tegangan atau menggunakan rumus KVL. RL1 atau PAR kemarin sudah saya ajarkan. KVL itu apa? Kirchhoff Voltage Law atau hukum Kirchhoff tentang tegangan. Atau apa namanya Tri Agus? Kalau KVL itu disebutnya apa? Kirchhoff berapa? Kirchhoff voltage. Disebutnya Kirchhoff berapa? Kalau berapa angka ya? 1 atau 2? Kirchhoff 1 atau Kirchhoff 2? 2 ya, Kirchhoff voltage. Kalau yang satu kan Kirchhoff current law. Ya, yang tentang arus. Jadi yang kita gunakan adalah Kirchhoff tentang tegangan. Ya. Jadi langkah kedua setelah kalian tentukan arus dan loopnya, maka langkah kedua adalah menulis persamaan. Nah, menulis persamaan ini harus berdasarkan gambar, nah. Berdasarkan gambar yang sudah kamu lengkapin tadi. Berarti ada berapa persamaannya? Ada
Ada 3 persamaan, yaitu persamaan loop 1, persamaan loop 2, persamaan loop 3. Lihat tuh. Loop 1, loop 2, loop 3, sampai kemana-mana itu. Nah, analisisnya satu-satu. Nah, coba loop 1 dulu. Ya, kalau loop 1 ini ya, KPL itu ya V kali I kan? V kali I kali R ya, atau kalau kalian kan sudah saya ajarkan tentang impedansi ya, maka namanya I kali Z. I kali Z. Ingat, tuh balik ke loop 1. Loop 1. Loop 1 ini ada berapa Z-nya? 2. Ada 2, yaitu ZA dan ZB, impedansi A dan impedansi B. Maka ini KVL-nya itu sigma V kita sebutkan. Maka yang kita analisis adalah V di ZA dan V di ZB. Rumusnya kan berarti V di ZA tambah V di ZB. Sama dengan total tegangan. Total tegangan di dalam loop 1 ada nggak? Ada ya, ada V1. Nah, di situ. Jadi, saya hapus dulu. Di-cut ya kalau nggak ngerti ya. Kalau nggak paham di-cut dulu. Boleh nanya langsung nanya. Rugi kalau nggak nanya. Tuh. Bu, jadi ini kayaknya saya screen-nya ini Bu, nge-stuck. Ini nge-stuck ya? Iya, Bu, tidak ada coret-coretan gitu. Coretan Bu. Enggak ada ya? Bentar ya, Iya, saya stop share dulu. Stop share. Saya ulang lagi ya, Nak. Ini kelihatan? Ini kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan. Saya ulang ya. Terlihat Ibu. Saya ulang ya. Berarti yang kita analisis itu, kita buat persamaannya itu, berarti ada 3 persamaan ya. Loop 1, loop 2, loop 3 ya, Nak. Yang kita analisis pertama loop 1 dulu ya. Loop 1 dulu. Loop 1 itu ada berapa bebannya atau impedansinya atau Z-nya? Ada 2 ya kan? Yaitu ZA dan ZB ya. Nah, maka kan KPL-nya itu kan sigma V ya. Atau sigma V sama dengan sigma I kali Z ya. Begitu kan rumus KPL itu ya. Nah, sigma V itu total tegangan. Total tegangan pada loop 1. Total tegangan pada loop 2 nanti kalau kita bahas loop 2. Total tegangan pada loop 3 kalau kita bahas loop 3 nanti ya. Maka kalau kita bahas loop 1 maka sigma V ini ya, sigma V itu adalah total tegangan di sini. Tegangan sumber maksudnya. Ada nggak tegangan sumber di loop 1? Ada Bu. Ya, Bu. Ada. P1 kan? P1 ya? Polaritasnya harus kita gunakan. Positif. Kenapa? Karena arah P1 ya nih, arah P1 ini ya. Lihat coretan saya ya, fokusnya ya. Nah, P1 kan arahnya ke atas ya. Loop tadi juga ke atas ya, arah arusnya ya. Maka kalau tegangan dan arah arusnya sama, arah polaritas tegangan dan arah arusnya sama, positif. Maka V1-nya positif. Nah, V1 positif. Ya. Sedangkan total dari tegangan jatuhnya, drop voltage-nya dulu di RL 1, di par. Bahwa drop voltage itu total tegangan jatuh, berarti tegangan di ZA dan tegangan di ZB. Tegangan di ZA ini, tegangan di ZB yang ini. Ya. Nah, sekarang
Sekarang saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Nah, saya buat begini kan. PZA tambah PZB. Ini loop 1. PZA berapa angkanya? Adalah harga arus kali ZA ya nak ya. ZB adalah arus yang lewat ZB. Tapi lihat nih, arus yang lewat ZB kan bukan I1 aja. Ada I2 di situ. Maka karena kita berada di loop 1, I1 ke sini, lihat nih, I1 ke bawah ketika melewati ZB, I1 ke bawah ya. Ini ya. I2, lihat nih, dia membulat gitu ya. Namanya loop ya, dia melingkar. Maka ketika melewati ZB, I2-nya ke atas ya, Nak? Jadi I1 dengan I2-nya searah berlawanan. Apa dia ngobrol itu? Kalau misalnya mau ini keluar sana, siapa itu yang on? Gak usah ikut RL. Lagi di mana kamu itu? Yang mau asar silahkan nak ya. Yang mau sholat asar silahkan ya. Silahkan yang mau sholat asar. Tapi sholat asar bukan nongki. Oke, yang lain lanjut. Gantian aja. Nah, IZA jelas ya, karena memang ZA hanya dilalu aja. Jadi I1 kali ZA. Tetapi ketika melewati ZB ada 2 arus. Arusnya satu I1, satunya lagi I2. Arahnya berlawanan. Nah, arahnya berlawanan ini menandakan bahwa I1 dan I2 tandanya beda. Kalau satunya positif, yang satunya pasti negatif. Nah, sekarang kita kan berada di loop 1 ya, maka yang menjadi standar adalah I1 karena kita berada di loop 1. Sehingga untuk arus yang melewati ya ZB adalah I1 positif dikurang I2 karena dia berlawanan tanda atau berlawanan arah dengan I1 dikali ZB. Ini persamaannya. Sampai sini belum sempurna. Kenapa? Karena belum sederhana. Kelompokkanlah I1 dengan I1, I2 dengan I2. Ya, kelompokkan. Nah, maka nanti kalian boleh buka nanti ininya nak ya. Ketika saya share di e-learning, silahkan buka, belajar lagi nanti malam. Maka saya kelompokkan I1 dengan I1, I2 dengan I2. Hasilnya begitu. Ada yang mau ditanya? Ini pelan-pelan kita ya. Karena nanti kalau nggak paham ini bahaya. Sampai sini? Ngerti? Oke. Sekarang kalau sudah sederhana biarkan dulu dia begitu. Karena belum kelar. Karena ada 2 loop lagi yang harus kita analisis. Nah sekarang analisis loop kedua nih. Loop kedua. Loop kedua. Buka dulu. Nah ini ya loop kedua. Loop kedua adalah yang tengah. Tuh. Pakai KVL lagi nih. Adalah sigma V sama dengan sigma I kali Z. Z-nya ada berapa, nak? Ada 3. ZC, ZD. Maka VZD, PZC, PZD. Nah, ya. Sama dengan, nah, perhatikan. Ada nggak sumbernya di sini? Di loop kedua. Sumber tegangan ada nggak? Sumber tegangan ada nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Memang nggak ada. Kalau tidak ada artinya sigma V-nya. Tinggal kalian uraikan yang ini.
PZB-nya gimana? Ini kan arus yang lewat. Ini PZB kan adalah I kali ZB kan. Nah, tapi I-nya ini kan nggak hanya I2, ada I1 di sana. Nah, kalau ada I1 dan arahnya berlawanan kan, I1 ke sana, I2 ke sana, maka tandanya pasti beda. Tetapi bukan seperti loop 1 tadi. Kalau loop 1 tadi I1 kali I2 karena I1 di loop 1. Nah, sekarang kan kita analisisnya loop 2. Maka I2 minus I1 kali ZB. Oke? Nah, PZC. Arus yang lewat apa, nak? Hanya I2. Hanya I2, maka I2 kali ZC. PZD nggak hanya I2, tapi ada I3 di situ. Dan arahnya berlawanan ya kan? I2-nya kan ke bawah nih. I3-nya kan ke atas ya. I3-nya kan ke atas kan? Iya, Bu. Maka kata kita berada di loop 2, ini untuk tegangan jatuh pada ZB adalah I2 minus I3. Gitu ya. Kali ZB. Selesai yang untuk ini. Tapi belum sederhana. Sederhanakan lagi. Nah. Iya. Sederhana itu gini, kamu kelompokkan I1 dengan I1, I2 dengan I2, I3 dengan I3. Kenapa? Agar mudah nanti kita masukin dia ke dalam matrik. Gitu ya. Itu loop 2 selesai, loop 3 sekarang. Coba. Sekarang coba kalian nih. Silakan. Siapa nih yang ada? Daniel, loop 3. Sigma F. Sigma V kan, nak? Nyebutnya V, nak ya, bukan F. Kalau F frekuensi. V voltage. Sigma V sama dengan ZD. ZE. PZD. Terus ZE, Bu. PZE. Sigma P-nya berapa? Ada ya? Ada. Ada berapa? V2. P negatif atau positif, nak? Negatif. Negatif. Kenapa? Karena arah I3 itu berlawanan dengan arah V2. Maka minus V2. PZD tambah PZD. Nah, sekarang tinggal uraikan. Coba yang lain dulu. Ricky. Iya, Bu. Nah, coba Ricky. VZD apa aja uraiannya? I2 dikurang I3. ZB. Coba Ricky. Lihat dulu. Karena sekarang di loop 3, Ki. Kalau di loop 3, ya ZD-nya tetap, ZD-nya benar, tapi arusnya yang bukan I2 minus I3, tapi karena kita ada di loop 3, maka I3-nya dulu, Ki. Minus I2. Begitu. Jadi sesuaikan kita berada di loop berapa sekarang. Kalau tadi di loop 2 kan I2 minus I3 kan? Iya, Bu. Tapi kita sekarang di loop 3. Kalau di loop 3 berarti I3-nya yang jadi patokan. Sama nggak arahnya dengan I2? Kalau nggak sama berarti kalau I3-nya positif, I2-nya negatif. Kali ZD. Nah, tambah PZE-nya. Apa uraiannya? PZE itu apa? ZE, Bu. Kali ZE. Iya. Dia paksa mikirnya ya. Nah, setelah sederhana. Begini karena
Saya kelompokkan seperti persamaan 3. Jadi yang kalian lihat itu adalah yang 1, 2, 3. Yang karena nanti kita akan masuk ke prosedur selanjutnya dalam teorema ini, yaitu begini, memasukkan persamaan dalam matriks. Karena kita akan menyelesaikan ini melalui determinan. Makanya saya tanya, kalian sudah belajar determinan nggak? Matrik. Ingat, kalau ada 3 persamaan, maka matriknya pasti matrik 3 kali 3. 3. Ya. Ini adalah untuk harga impedansi. Kenapa? Karena ini adalah persamaan tegangan. Jadi ini Z, ini I, ya kan? Ini V. Z kali I sama dengan V kan? Begitu ya. Jadi matriknya ini. Nah, yang Z, ya isilah dengan Z. Nah, tuh. Jadi ZA tambah Z min ZB di sini ya. Bu, ini nggak ada I3 ya? 0, buat aja 0 di situ. Nggak perlu kasih apa. 0. Oke. Sekarang yang loop 2. Berarti ini untuk isi I1. Ya kan? I1 kan yang sini. Nah, ini adalah ZB. Tuh. Ya, ini adalah untuk I2. Ini ada I3-nya. Ada. Masukkan di sana. Masukkan di sini. Sama. Loop 3 juga begitu ya. Untuk mengisi ini ya. Salah ini. Ini I2. Ini I2. Ini I2 tuh. Nah, ini I2. I1-nya yang malah nggak ada. Ya kan kalau loop 3 ya, I1-nya nggak ada. Maka 0. I2-nya ada ini ya. Nah. Ini ada ya. Jadi ini untuk Z. Z1 0, Z2-nya min ZD, Z3-nya ZD per ZD. Ini adalah I1, I2, I3, ini V1, ya kan? Tadi loop 2 ada nggak P-nya? Nggak ada kan? Ini kan? Tuh. Loop 3, V3-nya apa? Min V2. Nah, jadi nantinya begini. Tuh. Jadi matriks dari arus loop itu adalah ini. Baru kalau mau ditanya berapa I2, berapa I1, gunakan determinan. Nah, ini dulu ya. Kalau untuk I1 artinya masukkan V1 ke kolom 1. Nah, ini. Dibagi dengan determinan Z. Ini namanya determinan Z. Jadi rumusnya untuk cari I1 adalah masukkan matrik V ke kolom 1. Kalau misalnya enggak ingat, catat ya. Kan enggak ada keterangannya di sini. Masukkan matrik V ke kolom 1 dibagi dengan determinan Z. Determinan Z itu yang mana, Nak? Ini determinan. Ya. Ya, cari nanti determinan. Kalau enggak ada yang enggak bisa, nanti saya ajarin di pertemuan berikutnya ya, matrik dan determinan. Nah, kalau begitu I2-nya gimana? Kalau I2 masukkan matrik V ke kolom 2 dibagi dengan determinan. Berarti I3 berarti masukkan matrik V ke kolom 3 dibagi determinan Z. Begitu. Ya. Jadi itu
untuk dapat I1, I2, I3. Jadi terlihat kan, nggak bisa langsung kita ya untuk mendapatkan harga I1, I2, dan I3 nggak bisa menggunakan cara biasa. Saja, karena harus menggunakan teorema. Salah satunya teorema ini ya. Oke. Sekarang ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Nah, oke. Nah, sekarang anggaplah kalian sudah tahu. Sampai sana tuh sudah selesai tuh. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau yang ditanya adalah I1, adalah I1. Nah, berarti ini terdekat. Kan nanti rangkaian ini kan tidak hanya ZA, ZB, Z, nggak usah dihafal. Makanya saya bilang, dalam rangkaian nggak harus dihafalkan yang angka-angka yang ZB kali ZC, kalau penting kalian. Jadi nanti ingat saja stepnya. Jadi untuk mendapatkan ini caranya gimana. Ya, nah karena nanti ZA ini akan berupa angka. Mungkin aja ZA ini adalah XC misalnya. Berarti min J2 ohm misalnya. Bisa saja ZB ini adalah R. R itu misalnya 10 ohm. ZC bisa saja berupa XL misalnya min M plus J 10. 3 plus J3 misalnya. Ya kan bisa, nah angka-angka yang seperti itu yang akan kalian selesaikan nanti. Makanya perhitungan bilangan kompleks harus paham. Bagaimana impedansi, resistansi, reaktansi, itu harus tahu. Ya kan? Buka lagi, mumpung masih di awal nak, mumpung masih di bab 1. Ya, jadi harus paham. Buka lagi chat. Jadi sampai sini mungkin nanti akan saya jelaskan di dan saya tahu atau saya ajarkan, baru nanti kita coba untuk menyelesaikan soal, ya. Oke. Nah, sebelum sampai ke sana, ada clue-clue. Bu, saya ini kayaknya kalau mau buat persamaannya kan repot. Gimana kalau saya mau langsung dari gambar? Ya, bisa. Ya kan? Kenapa? Ini kalau untuk loop adalah matriks Z. Ini adalah matriks I, ya. I1, I2, I3. Ini adalah matriks V, ya kan? V1, V2, V3. Yang perlu kalian isi, ya, sebenarnya adalah matriks Z kan, yang ini. Yang nanti akan kalian selesaikan lewat determinan. Ini namanya adalah Z11. Z11 itu adalah impedansi total pada loop 1. Jadi kalau enggak mau pakai persamaan, kalau kalian sudah ahli nanti ekspor sudah, nggak usah lagi pakai persamaan, langsung ke matrik boleh. Karena ini adalah impedansi 1, impedansi total. Kalau dia sama, total lah ya. Pada loop 1, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Dapat dari mana? Matriks kita tahu ya, 1 itu artinya baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 2. Tapi untuk rangkaian listrik, Z11 menandakan impedansi total pada loop 1. Loop 1 ada berapa impedansi? 2 ya. Baris ya. Ada 2 ya. Maka kalau dia total adalah ZA tambah ZB. Tuh.
Z22 itu total. Nah, kalau angkanya sama itu total, berarti 22. Berarti impedansi total pada loop 2. Lihat nih, loop 2 yang mana nih? Ini ya, yang di tengah-tengah. Yaitu pasti ZB, ZC, ZD. Z33 sama nih, 33. Berarti total pada loop 3. Yaitu ZD dan ZD. Nah, tinggal yang belum isi ini apa? Kalau Z12 adalah impedansi bersama antara loop 1 dan loop 2. Yang mana yang dipakai sama-sama antara loop 1 dan loop 2? Yaitu ZB ya. Ya. Asmita. Ya. Ada nggak orangnya nih? Azmita Nora Ramli. Ada nggak? Nggak ada. Apa nih? Ini. Berarti kalau bersamanya berapa tuh? Z12. Bersamanya yang mana? Indi? Wah, nggak ada. Noval Nato Nugroho. Nggak ada. Gilang Permana. Iya Bu, Novel Nato. Baru selesai sholat Bu. Oke, coba. Kalau begitu kan Z12 adalah impedansi bersama antara loop 1 dan loop 2. Yang mana, Noval? Berarti Z. yang dipakai sama-sama kan? Iya. Tapi negatif atau positif, karena kalau tidak nanti hasilnya akan keliru. Jadi kalau ZB, benar kata Noval, itu adalah Z12, tetapi tanda ZB itu apa negatif atau positif dilihat dari I1 sama I2-nya kan bertolak belakang nih, berlawanan arah, maka ZB-nya adalah negatif. Dapat Z12. Z12 pasti sama dengan Z21. Berarti sama-sama kan antara loop 1 dengan loop 2 dengan loop 1 sama kan? Berarti kalau Z12-nya dapatlah juga Z21 in ZB. Sekarang Z13. Ebim. Iya Bu. Ebim. Z13-nya berapa? Z13. Yang mana tadi Bu? Yang mana? Z13 ya Bu? Iya. Impedansi 13. Berarti impedansi bersama antara loop 3. ZD Bu. Kok ada, Ebim? Mana ada yang dipakai sama-sama oleh loop 1 sama loop 3? Nggak ketemu dia itu. Jadi nggak ada. 0 Bu. Iya, 0. Nggak ada. Loop 1 dengan loop 3 tuh nggak ketemu dia. Maka impedansi bersamanya adalah 0. Kalau Z13 dapat, apa lagi yang dapat? Santi. Iya, Bu. Berarti kalau Z13-nya dapat, yang dapat apa lagi? Z31, Bu. Ya, Z31 berarti 0. Pinter gitu. Lalu, sekarang yang belum ada isinya cuma Z23 dan Z32 kan?
Nah, Z23 Refda berapa? ZD, Bu. Benar. Tandanya polaritasnya apa? Negatif apa positif? Positif, Bu. Yakinian Refda nih. Negatif. Kenapa? Karena I2 yang lewat ZD dengan I3 yang lewat ZD itu bertolak belakang dia, tidak searah. Kalau misalnya Z2-nya I2-nya ke bawah terus I3-nya juga ke bawah, dia searah baru positif. Kalau ini kan jelas-jelas Refda dia berlawanan arah, maka ZD-nya negatif. Kalau sudah dapat Z23, dapat apa Rabbani Ashari? Muhammad Rabbani Ashari. Ya? Bu, berarti ZB negatif ya? Iya. Ini negatif nih, ini negatifnya. Ini negatifnya. Yang 1-2 ya. Kalau ZB tuh ZB-nya positif, nah, tapi ketika dia masuk ke matrik negatif. Jadi min ZB 1-2 itu sama dengan 2-1 min ZB. Oh, yuk, iya, Rabani. Rabani, kalau Z23 dapat, Z berapa yang dapat lagi? Gak ada. Krisna. Muhammad Krisna. Z32, Bu. Ya, berapa nilainya? Min ZD. Oke, min ZD. Udah ketemu. Ini kan sama tadi, berarti P1-nya karena dia searah V1. Ini 0 karena nggak ada tegangan sumbernya. Yang loop 3 min V2. Kenapa? Karena arah arus dengan arah tegangannya berlawanan. Jadi ini selesai nih. Jadi nggak perlu lagi gunakan persamaan. Nah, yang gini. Itu kalau sudah expert ya. Atau jadikan yang ini, yang sudah saya buat begini, sebagai pengetes. Ya, apakah jawaban kalian sama atau tidak, atau benar atau tidak. Jadi persamaannya itu nanti setelah masuk matrik bisa dites benar atau tidak. Itu ya. Itu ya, sudah sampai matrik ya. Jadi untuk metode arus loop, langkah pertama adalah tentukan loop dan arus loopnya dengan syarat-syarat yang tadi. Langkah kedua, masukkan dia dalam persamaan arus loop ya, atau persamaan KVL tegangan, Kirchhoff voltage law. Lalu yang ketiga, masukkan dia dalam matrik. Setelah itu selesaikan dia dalam determinan. Sudah ketemu I1, I2, I3. Kalau yang ditanyanya Nah, kalau yang ditanyanya, kata Ibu, tolong selesaikan, coba cari berapa tegangan yang lewat ZA. Berarti kalian perlu cari I1-nya dulu, baru kalikan dengan ZA. Gitu ya? Kalau yang ditanya berapa daya pada ZA, ya kan kalau tegangannya sudah ada, arusnya kan sudah dapat I1, berarti I1 kali VZA. Jadi sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan permintaan. Ya, yang jelas kalian bisa mendapatkan I1, I2 dan I3 melalui metode arus. Paham? Insya Allah. Insya Allah. Pelan-pelan ya. Makanya saya harus kasih tahu ini kan nanti akan berlanjut ke note juga, ada metode lagi nanti. Nah, kalau nggak paham dengan yang pertama ini, nanti yang berikutnya akan lebih berat. Kalau ini udah ngerti, nanti lebih gampang ke metode selanjutnya, ya. Ada pertanyaan, Nak? Nanya, Nak? Oh, izin nanya boleh? Boleh. Siapa tadi? Bentar ya. Saya tutup dulu ya. Bentar. Saya tutup dulu, stop share dulu. Saya mau lihat yang nanya. Oke, siapa? Saya Bu Renaldo. Renaldo. Oke, apa Renaldo? Silakan, Nak. Iya Bu. Tadi kan Bu, yang Ibu berikan tadi kan itu loopnya clockwise semua Bu ya. Itu kalau misalkan soalnya
semua loopnya kan Bu clockwise Bu. Oh, clockwise. Nah, Ya. terus Bu kalau misalkan soalnya apa? Kalau dapat soal yang beda-beda itu Bu, itu gimana Bu ya? Bis. Gak Sama masalah. peraturan dengan yang tadi Bu. Aturannya sama, tinggal lihat arahnya. Saya kasih contoh ya, Renaldo ya. Saya kasih contoh ya, Nak ya. Oke. Iya Bu. Sama aja, Nak. Nah, misalnya kata kamu, oh Bu, dapat soalnya nanti ternyata Bu enggak I1, I2, I3-nya ke arah ke sana. Tiba-tiba mungkin misalnya ya, I2-nya saya arahnya ke sana. Nah, ya, begitu ya Renaldo ya. Iya Bu. Kan gampang. Tinggal gini, berarti saat loop 1, mulailah dari loop 1 lagi. Berarti saya langsung ini ya, enggak usah pakai rumusnya. Berarti V1 ya. Iya Bu. Nah, berarti yang dianalisa pertama adalah ZA, berarti I1 kali ZA ya, Nak? Iya Bu. Dari ya, saya langsung ini ya, ditambah. Lihat, ZB kan yang mau dianalisa. Tulislah ZB-nya ya. Tinggal yang ini kan. Lihat arahnya searah apa berlawanan? Renaldo. Searah Bu. Nah, kalau Positif searah berarti. 1 tambah itu makin gitu aja. Oh, berarti tidak perubahan Bu ya? Hah? Apa? Maksudnya peraturan sama kayak yang tadi Bu, nggak ada perubahan. Sama. Jadi yang kalian harus pahami adalah stepnya itu, cara mencari rumusnya aja. Tidak perlu kalau yang ini ya sesuai dengan yang ada di ini. Kalau misalnya ternyata, misal ya, I3-nya juga ke sana. Berarti pas saat ZB, searah dia akan ya. Ya Bu. Nah, kalau misalnya ini ini nih gini. Nah, gini ya, Renaldo ya. Tapi kalau misalnya saya buat, ulang lagi, saya buat misalnya, jangan. Nah, gini aja. Gini semua misalnya. Tuh. Begitupun bentuknya nanti ya Renaldo ya. Kan tidak semua rangkaian tuh berbaris kayak gitu ya. Entah nanti di sini ada. Ya. Iya Bu. Pokoknya sama aja. Aturannya yang mana kamu tentukan pertama kali sebagai loop 1, loop 2, loop 3. Waktu menganalisa loop 1, kamu cuma perhatikan di loop 1 aja. Kamu waktu menganalisa loop 2, silahkan menganalisanya di loop 2 aja. Yang lain nggak usah dulu. 3 begitu. Ya, aturan cara mencarinya sama. Nah, yang harus diperhatikan arahnya tadi. Kalau begini, misalnya ya, kalau ternyata saya buat dia semuanya counterclockwise. Nah, kalau kalian menganalisis loop 3 gimana, Renaldo? Berarti? Ibu menganalisis itu Bu. Loop 3. Nah, berarti kalau loop 3, kalau dia counterclockwise semua, loop 3 aja. Berarti ininya positif Bu. Apa ya, sumber tegangannya positif? Iya, pintar. Berarti V2-nya positif. Seneng saya kalau ngerti. Terus yang mau dibahas mana? ZD dan ZE ya kan, Renaldo ya? Iya Bu. Berarti kalau ZD gimana? Kalau ZD dia harus 3 harus 2 Bu. Ya. Dia dikurang Bu. Jadi I3 kurang I2. Nah, pinter. I3 dan I2. Itu ya. Terus ZE-nya? ZE-nya I3 kali ZE. Nah, begitu. Ya kan? Jadi nggak masalah kan? Mau arahnya kemana ya? Baik, posisinya mau kemana? Ya kan? Nggak apa-apa kan? Mau satunya ke clockwise, satunya counterclockwise misalnya. Bentuknya di sini ada lagi, tidak masalah, Nak. Nah, yang kalian tentukan yang mana yang loop-nya dulu, yang analisis yang mana dulu. Penamaan sama ya, Bu. Kenapa harus yang paling kiri itu harus loop 1? Saya nggak mau, Bu. Misalnya, ini belum ada namanya ya, belum saya tentukan ya. Silahkan, Nak. Saya tuh agak ekstrim, Bu. Saya maunya loop 1 di tengah. Boleh. Nggak apa-apa kalau kamu merasa kamu ekstrim dan spesial. Oh ya, tapi nanti waktu nganalisis loop 1, yang kamu analisis yang ini dong.
Ya kan? Bukan nanti begitu analisis loop 1, kamu namain ini loop 1, tapi kamu analisis yang ini. Nyambung, ya. Jadi sesuaikan dengan penamaannya. Sesuaikan dengan apa yang mau kamu analisa. Paham nak? Namanya analisis rangkaian. Jadi harus sesuai ya. Penamaannya pun mau nama apa aja, Bu. Saya nggak mau I1. Kenapa harus mulai dari 1? Saya mau mulainya dari 12, I12, I13, I14. Boleh. Asal itu belum saya tentukan. Kalau saya tentukan begini harus ikut lah, nak. Tapi kalau memang belum saya tentukan, silahkan kalian namakan sendiri, silahkan kalian analisis sendiri sesuai dengan prosedur metodenya. Oke? Paham ya, Renaldo? Sama-sama. Ayo lagi. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Sin, ada yang mau ditanya nggak, Sin? Ya, Bu. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Oke, tapi ngerti ya. Belum ada tuh bukan berarti nggak tahu. Iya, Bu. Insya Allah ngerti, Bu. Oke. Lagi? Ada lagi? Fidela ya? Jadi silakan Fidela. Ya, Bu. Sama mirip-mirip sama yang Ray tadi, Bu. Misalnya kan yang dicontoh tadi yang di loop 2-nya kita yang counter clockwise kan, Bu, arahnya. Yang 1 sama 3-nya tetapkan yang clockwise. Terus pas di matriksnya berarti yang berubah tuh cuma yang 2112 sama 3. Ya itu aja, Bu. Sama yang 3 berubah juga, Bu. Coba ya, kan? ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Oke. Jadi ketika yang loop kedua, apa tadi? Fidela ya? Misalnya anggaplah begini ya, Fidela ya? Iya, Bu. Kan? Berarti yang pasti berubah yang ini enak ya? Iya. Berarti ini Z1 ya? Z12 ya? Z12, Bu, iya. Dengan Z21 kan nanti? Nah, ini apa? Berubah juga? Iya, berarti ini Z1, Z2, 3. Nggak ada ya, 13 nggak ada ya. 13 itu 0 ya. Nah, sama dengan 31. Karena tidak ada ini yang ketemu dia dan yang jauhan dia nih. Z23 dengan Z32. Itu yang berubah. Berarti ya? yang Z11, Z22 sama Z33-nya tetap enggak. Kok enggak? Kan enggak ngaruh. Karena kalau Z11 itu kan total impedansi pada loop 1 ya. Kan kalau total kan tetap ada ZB, nak. Z22, ZB, ZC, ZD yang kan nggak berubah dia kan? Karena dia kalau total impedansi pada loop 2. Kan kalau positif, nak. Ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau Z33, berarti kan cuma ZD dan ZD. Gak berubah kan walaupun arahnya mau kemana. Yang berubah itu yang dia ada kaitan. Ada kaitannya, Fidela. 1 dan 2 ada kaitan, 2 dan 3 ada kaitan. Nah, itu yang pasti berubah. Kalau arah arus berubah. Ya? Iya, Bu. Ngerti, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Yuk, yang lain. Izin bertanya, Bu. Alfirina. Iya, Bu. Oke. Ya, Alfi gimana? Kan tadi ada 3 persamaan yang didapat. Nah, jadi kalau 3 persamaan itu matriksnya jadi ordonya 3 kali 3 ya, Bu. Terus kalau untuk lebih matrik impedansi, impedansi ya. Impedansi. Oke. Ya, itu benar. Jadi ordonya 3 kali 3. Terus kalau 4 kali 4 dan seterusnya itu. Benar. Jadi kalau nanti ada saya soalnya 2 loop, artinya nanti matriknya pasti 2 kali 2 ya, Alfi. Kalau saya nanti buat 4 loop, artinya ada 4 kali 4 matrik impedansinya.
Tetapi biasanya saya antara 2 dan 3 kalau soal ya, karena kalau 4 nanti 2 hari 2 malam kamu menyelesaikan determinannya ya. Ya. Jadi, tapi secara teorinya memang begitu. Kalau dia ada 2 loop, maka matrik impedansinya 2 kali 2. Kalau 3 loop, 3 kali 3. Kalau 4 kali 4. Kalau 10 kali 10 loop, 10 kali 10. Perlu pakai program ya. Alfia? Oke, pas. Benar itu. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Yuk. Saya senang kalau semangat. Walaupun online semangat lah ya. Ya harus Izin bertanya, Bu. Iya boleh. Siapa lagi yang bertanya nih? Saya lihat dulu namanya. Agung, Bu. Izin bertanya, Bu. Oh, Agung ya, Gung. Ya. Gimana, Gung? Nah, ini kan misalkan di satu kan, Bu ya? Saya nggak dengar jelas, Gung. Putus-putus. Saya nggak tahu yang lain dengar jelas. Melewati 2 arus. I1 dan I2. ZB dilalui nak. Dia dilalui. Bukan ZB yang melalui. Jadi ZB dilalui 2 arus. Iya, oke. Ya, Bu. ZB dilalui 2 arus. Benar. I1 dan I2. Iya, Nah, benar. itu untuk penentuan yang mana I2-nya positif atau I2-nya negatif itu gimana tadi, Bu? Agung lagi di mana tadi waktu Ibu jelasin, Gung. Aduh. Lihat, Gung. Tadi Ibu udah jelasin itu di awal. Jadi, Gung, yang menentukan yang mana yang duluan adalah saat kita menganalisis begini. Saat saya atau kita, sorry. Nah, saat kita menganalisis loop 1, Gung, ya, maka ketika saya menganalisis ZB, ya, I1-nya yang jadi patokan. Berarti yang positif adalah I1, baru dikurangi I2. Nah, oke? Tetapi ketika saya menganalisis loop 2, Gung, maka untuk ZB, ya, ini ZB juga sama nih. Nah, tapi karena kita berada di loop 2, Gung, maka I2 minus I1. Sama seperti ketika ZD. ZD ini kan miliknya loop 2 dan miliknya loop 3 ya, Gung. Maka ketika kita menganalisis loop 2, nah ini kan ZD nih. ZD. Maka ini adalah saat kita menganalisis loop 2 adalah I2-nya duluan, Gung, baru I3. Tapi ketika kita menganalisis loop 3, maka ini ZD-nya sama, Gung ya. Tapi I3-nya yang duluan. Kenapa? Oke, Agung? Iya, Bu. Berarti, Bu, apabila nilai I1 I2 yang terbalik berarti salah, Bu, perhitungannya, Bu. Apa? Kalau ya salah. Karena begini. Karena nanti kan I itu ya, I1 itu kan tidak bulat ya. Kalau dalam rangkaian listrik, teori ya. Kalau pada kenyataannya ketika diukur kan pasti 10 ampere ya, nggak ada kan sudutnya 30 derajat ya, Gung. 10 ampernya aja kebaca. Tapi kalau dalam teori rangkaian listrik, ada kan sudutnya, ada kan bilangan kompleksnya. Makanya kita belajar bilangan kompleks kan waktu itu kan, maka I-nya itu kan belum tentu misalnya 3 ampere saja. Mungkin dia 3 plus J3. Kalau ini nanti kebalik, misalnya harusnya I1 dikurang I2, kamu I2 kurang I1, kan beda nanti hasilnya, Gung. Ya kan? Jadi polaritasnya nggak boleh kebalik. Kalau kebalik salah. Ya kan? Paham? Ini nggak boleh kebalik. Udah paham. Oke, sip. Ada lagi? Ayo. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanya waktu pas sesi selanjutnya ya. Boleh ya?
Silahkan ya dibuka dulu ya bila perlu ya. Saya minta dibuka, saya harap dibuka. Jangan sampai nanti pas ujian akhir ketemu saya, dosen-dosen lain ketawa. Ibu Karolin ini. Nah. Kok anak ini nggak bisa nih, ini rangkaiannya gini. Coba kamu ya. Nggak bisa nih Ibu Karolin yang ngajar, katanya nggak ngajar. Ya, turun nilaimu yang A itu ya. Turunkan A-nya ya. Nggak mau saya. Paham nggak? Jadi buka ya, tolong. Kalau Bu, saya lupa ya. Ibu nih bilang Om Kirchhoff, hukum KVL, buka lagi. Kalau sempat di-download, tapi ya, kalau kemarin yang saya bagi di online nggak di-download, nah saya nggak tahu ya. Wassalam itu. Tanya temennya, ada yang download lengkap dah, buka. Ada yang sudah print dah, kalau ada yang sudah print lebih bagus lagi. Kalau lewat file, saya nggak tahu ya. Kalau lewat file, kadang-kadang bingung saya. Oh, yang ini datang dari mana? Kalau lewat tulisan print out, kayak gitu, saya bisa coret. Oh, ini datangnya dari mana? Ibu Karolin ini ngitungnya salah. Bisa saya benerin gitu. Oh, Bu Karolin ini keliru ternyata. Dia ini begini. Benerin, nak. Benerin. Saya kan manusia juga, kan? Gak luput dari salah juga. Ya, jadi itu buka lagi. Oke, mumpung masih bab 1 dan masih teorema pertama, masih metode pertama. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada cukup kita. Ya, silahkan nanti akan saya jadwalkan lagi. Kemungkinan minggu depan ya, nggak apa-apa. Kapannya lagi saya nggak bisa. Saya bilang aja ke ketua-ketua sama nanti di classroom, tolong classroomnya dinotifkan. Notifikasinya on. Biar tahu infonya. Kalau yang salah kelas, gantilah kelasnya di e-learning. Jangan sampai salah. Samakan dengan yang disimak. Kalian disimaknya kelas A apa kelas B. Jangan nanti pas saya rekap nilai nggak ada tuh namanya di situ. Pusing saya. Ya. Cukup ya, Nak? Cukup ya? Nanti kita belajar teorema kedua minggu depan, tapi sebelum itu akan saya enggak, Deng. Jangan dulu. Kita materi determinan dulu. Ya. Materi determinan dulu. Karena pasti banyak yang kalau saya tanya matrik tadi yang tahu tuh. Saya determinan mungkin ada yang keliru. Jadi kita ulang sebentar. Minggu depan. Anak-anakku, kalau nggak ada, cukup ya kita script 10. Yuk. Ada 5 slide. Bukti saya kalau saya ngajar ya. Sambil ngecek. Ayo on cam. Alfariti, Saputra, Lingga, kamu lagi ngapain? Ayo. Nah, buka. Yang lain buka dulu. Biarlah ada sisiran, enggak apa-apa. Yang habis bangun bobo siang, dengar ibu ngoceh, oke, buka, bangun. Nah, senyum yang manis. Nah, 1, 2, 3. Slide 1, tuh. Cantik sama ganteng kalau senyum. Yuk. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Senyum dong, jangan merengut nian. Tidak menarik. Yuk, 1, 2, 3, cepat tuo. Nah. Slide keempat. Kan ada galongnya, kan senang ibu lihatnya nih. 1, 2, 3. Iya. Apa dong? Kevin siapa kok tuh? Bu, HP Val mati, Bu. Oh, ya. Oke, Nopal. Jadi berdua, kompreng berarti. Ayo, 5. 1, 2, 3. Ya, pintar. Udah ya, cukup ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Semoga ilmunya berkah. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.